Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Rocky Gerung Official Forum News Network. Bung Rocky, ini PPATK mengungkap data yang cukup menarik dan saya kira karena ini berkaitan dengan PSN tentu juga bisa punya tafsir politik juga. Kenapa? Karena dia disebutkan bahwa proyek-proyek PSN itu 36,67% itu masuk ke kantong pribadi para ASN dan juga politisi. Bayangkan kan banyak sekali dan kita tahu proyek PSN itu banyak sekali menghadirkan penderitaan untuk rakyat kan. Kita ingat bagaimana dengan Wadas, kemudian Rempang, itu kan semua proyek-proyek PSN dan tapi ternyata kemudian PPATK ini menemukan indikator macam itu dan PPATK ini kalau ngomong kan dia pasti berdasarkan data penelusuran dari transaksi itu yang di perbankan Bun Rocky. Yang non perbankan saya kira masih lebih gede lagi kan. Ya, saya kira itu pentingnya statement dari Ketua PPATK bahwa kalau dia menemukan indikasi bocor anggaran itu artinya dia sengaja mau tahu tuh kemana tuh, bukan sekedar Hmm. jumlahnya tapi arahnya kemana Ya. kan? Mhm. Karena PPATK oversight apa namanya memantau setiap hari apa yang terjadi di dalam lalu lintas itu dan data itu sangat mencengangkan karena itu 36% itu Tiga puluh itu enam koma enam tujuh bro. tiga Tiga puluh puluh enam koma tujuh dan ya. itu kita kita bisa kaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada di koran tuh si ini ketahuan ini si ini ketemu dengan si itu tuh. Jadi Hmm. kalau ada semacam CCTV global kita bisa tahu tuh 36 ini ditransaksikan di mana, di Hotel Mulia, di Hmm. kafe-kafe di sekitar Senayan, Hmm. atau kunjungan ke luar negeri atau macam-macam gitu. Dan itu artinya uang yang dikorupsi kan. Nah, bagian ini yang seharusnya ditelusuri lebih jauh tuh, bahwa PPATK kasih sinyal ini korupsi loh kan, Hmm. dan korupsi itu mungkin sudah direncanakan dari Banggar sehingga PPATK mulai ikuti aliran dana itu. Nah, Hmm. harusnya petugas-petugas partai, sorry, petugas-petugas jaksa, polisi segala macam udah mulai memanfaatkan laporan itu kan. Ini laporan yang serius di tahun pemilu Hmm. dan PPATK tentu dengan kesengajaan tertentu membocorkan data itu tuh jurus di tahun pemilu tuh. Nah, Pak Hmm. Jokowi juga mesti menjawab itu tuh. Karena ini adalah proyek-proyek yang secara khusus diniatkan oleh Jokowi untuk memperlihatkan mercusuar-mercusuar dalam pembangunan kita kan. Dan ini data yang sebetulnya kita udah tahu, kita bisa duga, tapi begitu disebutkan 36, 0,7. sekian Hmm. persen, itu betul-betul mendebarkan. Ya, iya. Makanya saya sebut itu tadi itu yang dipantau oleh PPATK itu transaksi yang masuk ke sistem perbankan kan. Padahal kan kita Ya, juga tahu banyak sekali uang yang dikirim dalam bentuk kardus atau dalam bentuk dalam koper-koper gitu. ini ini poin-poin mendasar dan segala mungkin data itu juga diperoleh oleh PPATK, walaupun dia bukan kewenangan dia untuk Hmm. memperlihatkan data itu. Tapi kita mesti mengasumsikan bahwa yang berjalan secara formal, dirampok secara formal, yang terbaca di dalam laporan-laporan digital itu adalah hampir 40%. Itu artinya yang tak terbaca jauh lebih besar lagi kan? Karena Hmm. orang cenderung eh, menjauh dari sistem pemantauan elektronik. Jadi kelihatannya memang itu proyek-proyek strategi itu jadi bancakan partai politik itu. Saya kira itu poinnya dan karena itu laporan-laporan yang masuk ke media massa itu inline dengan apa yang sebetulnya disebutkan tadi melalui kalkulatornya PPATK. Ya, ya. Ini sekali ya kelihatan kita sangat sangat masuk. Ini kan yang diungkap oleh PPATK PSN. Kemudian kita tahu juga kemarin yang terungkap soal BTS gitu ya di Kominfo dan kita tahu itu mengalir kemana-mana. Tapi ya, kemudian kita tahu juga banyak sekali yang kemudian kasusnya tidak berlanjut. Kan begitu ya, Bung Rocky. Padahal ini kan mengalir ke semua partai politik sesungguhnya. Tapi kan yang ditarget waktu itu ya Nasdem gitu ya. Jadi makanya kemudian menterinya dicopot. Padahal kalau kita baca di media massa, laporan berdasarkan BAP dan sebagainya, sebenarnya itu politisi-politisi lain juga udah layak dicokok. Tapi karena mereka masih bagian dari koalisi yang sekarang justru mendukung Gibran, ya aman-aman saja gitu. Suasana hari-hari ini mulai memperlihatkan keberanian dari lembaga-lembaga ini untuk lebih lebih transparan tuh. Ya. Tentu kita tunggu juga nih BPK bicara juga kan, Hmm. apalagi itu pemeriksa keuangan BKPK, BPKP. Ya. BPKP, BK, segala macam lembaga audit negara ini juga mesti bicara tuh. Kan nggak mungkin hanya PPATK yang ngomong kan. Kan itu artinya paralel juga dengan keadaan di eh,
dapur-dapur analisis BPK dan BPKP kan itu mesti terjadi kan. Hmm. Tapi yang juga mungkin lebih lebih seksi untuk dibayangkan, PPATK saya kira tahu lalu lintas money laundering yang terjadi di antara pengusaha dan pejabat atau di kalangan pejabat atau bahkan anak-anak pejabat kan. Jadi satu waktu mungkin PPATK akan rilis Hmm. sebetulnya secara tidak terlalu formal kemungkinan berlangsungnya money laundering dalam wilayah-wilayah yang menyangkut bisnis-bisnis besar yang tiba-tiba kita mulai menduga bahwa duit hasil money laundering ini itulah yang menjadi baliho-baliho. Kira-kira begitu. Kan mesti kita duga begitu. Karena keadaan politik kita betul-betul sangat mencurigakan. Tiba-tiba ada uang banyak masuk pada sebuah partai politik. Itu dari mana itu? Hmm. Sementara dana-dana yang seharusnya ditampilkan secara publik itu berbeda dengan apa yang kita baca di yang kita lihat di pameran baliho ini kan. Jadi Hmm. partai yang misalnya PSI itu partai kecil gitu kan. Tiba-tiba dananya kok besar banget satu Indonesia. Itu Ya. bagaimana kita pikirin Ah. dan dari mana sumber itu? Kan nggak mungkin tuh dari kantong anggota-anggota mereka sendiri kan. Bahkan bahkan terlihat terlalu mewah untuk sebuah partai yang baru baru muncul itu. Begitu Kaisang ada di situ, tiba-tiba fasilitasnya berlimpah. Itu juga mesti bukan sekedar dicurigai, dituduh aja. Bahwa ini nggak normal partai itu beredar dengan jumlah kapital yang demikian gila-gilaan. Ya, iya. Tidak ada calegnya, tapi balihonya ada di mana-mana. Itu yang cerita itu udah cerita yang muncul di mana-mana soal PSI ini. Ya itu betul betul sekali dan mulai dari situ sebenarnya kita bisa duga bahwa ini money laundering semuanya ini kan dan Hmm. money laundering yang berimplikasi atau memang diarahkan untuk penguasaan politik dan targetnya kan PSI mesti ada di kabinet atau mesti ada di Parlemen. parlemen kan jadi Hmm. mulai terasa bagaimana dana-dana busuk ini dioperasikan untuk satu kepentingannya itu meneruskan rejim yang ada sekarang kan itu dalilnya hanya di situ tuh kalau kita mau mengerti uang yang beredar hari ini itu pasti uang yang dimaksudkan untuk memperpanjang kekuasaan supaya penggelapan pajak penggelapan izin segala macam itu tidak dibongkar oleh oposisi nanti kalau oposisi yang menang. Ya, ini sebenarnya kalau kita melihat apa ya situasi semacam itu ya data-data yang muncul dan kan kita selalu ngomong bahwa ini siapapun yang jadi yang jadi pemerintahan berikutnya itu berat karena kondisi ekonomi kita seperti itu. Tapi setelah kita teliti sebenarnya mungkin nggak berat loh ya pemerintahan berikutnya asal kerja serius, asal kebocoran-kebocoran semacam ini kemudian bisa ditambal gitu. Karena angka katakanlah ini yang kita sebut yang di angka resminya saja 36,7 ya hampir 40% lah begitu belum belum angka yang resmi lain dan itu juga banyak di karena ini baru ngomong skala PSN belum sektor-sektor lain Bung Rokin. Itu yang sebetulnya poinnya. Dan tadi siang saya habis ngomong di kalangan mahasiswa di Ya. Jogja. Dan itu juga yang mereka tanyakan tuh. Bagaimana kalau akhirnya pemimpin itu menyerah juga karena kerumitan untuk mengurai tadi Ya. soal money laundering dan soal tanah juga mahasiswa itu Hmm. persoalkan. Tetapi kita mesti percaya kalau betul-betul ini perubahan demi hal yang baik, mestinya dari sekarang kita bisa bayangkan tuh jaksa agungnya siapa ya, kepala Hmm. polisinya siapa ya, Hmm. Hmm. ketua mahkamah agungnya siapa ya. Nggak perlu lagi oh ini ada seseorang yang udah berkarya dan berkarir dia yang akan duduki jabatan-jabatan itu enggak ini mesti ditunjuk secara politik oleh Betul. pemimpin yang baru karena memang itu yang dibutuhkan tuh orang mau lihat ada revolusi di dalam upaya untuk memberantas korupsi revolusi dalam upaya untuk memberantas mafia tanah tuh nah soal-soal itu mulai sekarang dicurigai oleh para mahasiswa bahwa ini nggak akan terjadi nah itu yang menyebabkan mereka mulai juga menganggap mending kita jadi undecided voters atau bahkan jadi golput tuh ini bahayanya kalau mahasiswa mulai kampanye bahwa nggak ada satupun yang mereka percaya tuh. Nah karena itu di dalam debat berikut misalnya mesti ada satu sinyal bos dari Anies misalnya, iya saya ingin ini ada perubahan karena itu calon jaksa agungnya adalah si itu, calon Kapolrinya adalah si dengan kualifikasi aja kan, supaya Hmm. orang tahu bahwa di kepala Anies ada upaya perubahan yang udah lengkap dibicarakan di dapur politiknya tuh. Ya, iya, iya, iya. Ini jadi kita teringat ya kalau waktu tahun 98 kan ada slogan potong satu generasi. Itu kan pada waktu itu ya. Mungkin kita Ya, nggak sampai satu generasi, mungkin kita potong aja kepala-kepalanya gitu. Karena biasanya kalau kepalanya kita potong, ya kepalanya ini yang lain ikut kan ekornya nanti.
Iya, itu dasarnya di situ kan. Paling kalau dikumpulin ya 10 orang tuh yang bajingan betulan, yang lain Hmm, kan berupaya untuk hidup di sekitar kebajinganan tuh. Nah, hmm, kalau itu dilakukan dan ada ketegasan di dalam ucapan dari jangan Anies saja deh. Ganjar juga mesti ucapkan itu, Prabowo juga mesti ucapkan itu kan. Kan Pak Prabowo udah ucapkan soal tanah dia itu. Wah, itu hmm, tanah yang bisa aja diwakafkan pada negara. Dan itu bisa dituntut sebetulnya pertanggungjawabannya dari mana hmm, ide untuk mewakafkan pada negara. Oh, karena Pak Prabowo seorang patriot. Dan bertanya, kenapa sebesar itu yang mau diwakafkan tuh? Nilai kulturalnya apa tuh? Kalau nilai ekonomis sih jelas tuh. Apa pentingnya itu diucapkan pada tahun pemilu, sementara dalam 5 tahun terakhir ini tanah itu tidak dikelola misalnya kan. Jadi hal-hal itu yang nanti akan membuat orang percaya bahwa oh, Prabowo ternyata orang yang dermawan, tetapi kedermawanannya itu tidak dikaitkan dengan ambisi politiknya tuh. Oh, Anies orang yang betul-betul tegak lurus dengan value, dengan nilai itu, dan karena itu dia mulai membayangkan bahwa petugas-petugas uh, penegak keadilan dia itu datang dari tradisi ABCD. Oh, Ganjar berupaya untuk memulihkan kembali ide Soekarno tentang berdiri di atas kaki sendiri, maka kabinet bayangannya kira-kira seperti itu. Jadi sebetulnya dari awal ini menjelang 14 Februari yang tinggal 1 bulan lagi itu mesti mulai ada kejelasan tuh supaya yang undecided itu tidak lagi berupaya untuk cari tahu sendiri itu. Tetapi kalau itu tidak dilakukan, taruhan sama saya undecided itu bisa jadi separuh justru dari pemilih hmm. itu dan legitimasi pemilu hilang. Ya, 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 ya. Dan saya kira sebenarnya kalau kita mau melakukan perubahan ada perbaikan pada bangsa ini, momentumnya yang terbaik ada sekarang ini dong ya, Pilpres Yes. 2024 ini. Karena kalau tidak ya kita mungkin akan bukan jangan bayangkan mau menunggu 5 tahun. Mungkin kita terpaksa menunggu 10 tahun lagi karena yang terpilih ini kemungkinan dia juga akan mempertahankan kekuasaan sampai 2 periode gitu. Iya, dan ditambah lagi tuh cawe-cawe mungkin tiga, sekian empat Tiga periode periode ke depan lagi. tuh. Iya, iya. Dan nggak selesai itu. Jadi memang ini adalah batas air untuk mengatakan bahwa enough is enough soal Hmm. money laundering, soal korupsi, soal ambisi, ambisi-ambisi akumulasi, mengakumulasi modal dan meninggalkan beban pada rakyat tuh. Jadi semua hal yang tadinya kita catat sebagai raport buruk dari Jokowi mesti diselesaikan dalam pemilu hari ini. Jangan lagi dianggap ya nanti kita mulai 5 tahun itu udah lupa itu akan Yes. dimakan waktu tuh janji-janji itu. Jadi di 100 hari pertama udah terjadi ketegasan. Si ini ditangkap, si itu dipenjara, si itu langsung dikirim ke Nusa Kambangan. Si ini disuruh disita hartanya tuh. Kan itu tanda bahwa ada revolusi sebenarnya. Dan orang memang menginginkan itu tuh. Jadi percuma ada ide perubahan kalau tidak ada tindakan radikal yang bisa di festivalkan ditonton langsung oleh publik. Jadi public isu ini mestinya juga dilayani dengan cara yang radikal, yaitu tuntutan keadilan, bukan sekedar basa-basi akan diubah undang-undang, akan enggak, itu mesti ada contoh konkret. Yes, oke. Mudah-mudahan itu apa ya, ada yang berani mengambil komitmen semacam itu ya. Ketika ada calon presiden yang berani mengambil komitmen semacam itu ya, kita akan setiap hari akan mengkampanyekan untuk didukung gitu ya, Bung Rocky. Betul, dan dia akan diingat sebagai inilah orang yang mengembalikan ingatan bahwa Indonesia pernah didirikan oleh pemimpin-pemimpin yang bersih. Yes, oke. Baik, terima kasih, Bung Rocky. Ya. Yes, 100%. Yes.